Saudari-saudara, berjumpa lagi dengan saya Vidi dalam renungan harian. Hari ini adalah hari Rabu, tanggalnya tanggal 21 April 2021. Hari ini juga bertepatan dengan Hari Kartini. Selamat Hari Kartini untuk para wanita Indonesia. Bacaan kitab suci hari ini, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Sedangkan bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 6 ayat 35 sampai dengan ayat 40. Dari bacaan pertama Kisah Para Rasul ini, saya menawarkan permenungan mengenai sesuatu kalau itu mendapat tekanan, bahasa Jawanya itu di planet itu ada kemungkinan entah itu suatu benda atau apa, itu akan meleleh atau akan mencotot, bahasa Jawanya meleleh atau akan delewer juga. Suatu benda tertentu kalau dapat tekanan itu akan meleleh, akan delewer atau akan mencotot, akan mengeluarkan isi dari yang ditekan itu. Anda bisa membayangkan itu. Dalam bacaan Kisah Para Rasul, orang-orang pengikut Yesus Kristus itu mendapat tekanan kuat oleh orang-orang yang mau menjarakan, mau menghukum, bahkan mau membunuh mereka. Mereka tersebar, terpencar ke berbagai macam tempat atau daerah. Disebutkan ada yang masuk ke wilayah Samaria. Apa yang mereka lakukan? Mereka tetap melakukan pewartaan tentang iman, tentang isi hidup atau iman yang mereka yakini. Itu setelah mendapat tekanan, mereka akan memencar, akan mencotot, akan menyebar kemana-mana, mendelewer kemana-mana. Dan ketika mereka sampai ke tempat-tempat itu yang mereka tuju, mereka akan mendelewerkan atau akan melelehkan, akan mengeluarkan isi, yaitu pewartaan itu. Saya membayangkan itu dalam bacaan pertama. Dalam bacaan Injil, kita melanjutkan permenungan hari yang kemarin. Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Roti hidup. Kemarin saya memberikan permenungan tentang Ekaristi. Roti hosti itu pasti tidak akan mengenyangkan tubuh kita, perut kita, karena memang bukan makanan perut, bukan makanan jasmani. Yang makanan yang bisa mengenyangkan perut jasmani kita itu nasi atau karbohidrat, sayur dan sebagainya. Itu yang akan mengenyangkan perut kita, akun jasmani kita. Tetapi ingat, manusia bukan hanya jasmani tetapi rohani. Dan rohani juga hidup. Bukan hanya fisik saja yang tumbuh berkembang. Fisik bisa tumbuh berkembang matang sampai dengan rusak dan hancur. Kematian itu menjadi bukti. Semakin kita bertambah usia, semakin tua, fisik kita akan berubah. Entah rambut menjadi putih seperti saya ini, lalu mata menjadi rusak, menjadi pakai kacamata. Indera pendengaran kalau Anda sudah semakin tua, lalu kemudian daya ingat, kulit dan sebagainya. Ini yang fisik. Tapi yang hidup, berkembang itu bukan hanya fisik ragawi, batiniah, rohaniah, itu melekat dalam diri kita. Manusia jasmani dan rohani, ragawi dan jiwa dan raga. Bacaan Injil melanjutkan, Yesus adalah roti hidup yang secara sakramental di dalam gereja disambut kehadirannya dengan rupa hosti kudus. Bacaan Injil melanjutkan, orang yang menyambut tubuh Kristus tidak akan langsung merasakan daya manfaatnya ketika manusia hidup. Tetapi sisi rohaninya ini penting. Saya membayangkan Yesus yang hidup secara sakramental, yang oleh gereja dihadirkan dalam Ekaristi dalam bentuk hosti kudus ini atau sakramen Maha Kudus yang kita sambut, itu saya mengibaratkan dalam bahasa kita sehari-hari seperti asuransi. Kalau orang mengikuti asuransi harus menjadi anggota, lalu kemudian mungkin membayar jumlah uang tertentu, tetapi daya manfaatnya belum langsung dirasakan. Ketika terjadi sesuatu, entah itu tabrakan atau kebakaran atau sesuatu yang hancur, yang rusak, seperti tubuh kita, ketika kita mengalami kematian juga hancur, juga rusak, asuransi baru berdaya guna.
atau kebakaran yang rusak pokoknya. Tubuh kita juga ketika kematian, ajal menjemput kita, tubuh kita rusak, tubuh kita hancur. Tetapi sebagai umat beriman Katolik, kita sudah dalam tanda kutip diasuransikan. Dengan setiap saat kita datang ke gereja menyambut tubuh Kristus, santapan batiniah, santapan rohani ini, dalam tanda kutip kita sudah menjadi anggota yang diselamatkan oleh Yesus Kristus, yang kehadirannya, tubuhnya secara sakramental kita terima. Ini yang saya bahasakan ketika saya membaca bacaan Injil. Anda bisa membaca bacaan Injilnya. Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 40. Akulah roh hidup, barang siapa yang percaya kepadaku akan hidup kekal. Yesus menjamin, seperti asuransi juga menjamin mereka yang menjadi anggotanya, yang percaya kepada asuransi itu. Yesus menjamin setiap jiwa. Yesus menjamin roh tubuh hancur karena sudah rusak dengan kematian. Sama seperti asuransi baru berdaya guna ketika terjadi entah kebakaran, entah kerusakan, entah tabrakan, kehancuran sesuatu. Ini yang saya renungkan mengenai bacaan pertama dan bacaan Injil. Makna rohani dari kehadiran Yesus secara sakramental dalam tubuh yang kita sambut, yang terus dipraktikkan oleh Gereja Katolik ketika setiap umat datang ke gereja menyambut tubuh Kristus. Sadarilah itu tidak akan mengenyangkan perut atau jasmaniah kita. Tapi ingat, manusia bukan hanya jasmani yang secara bertahap, hari berganti hari, usia terus akan juga mengalami kerusakan hingga saatnya pada akhirnya manusia terhenti, nyawanya hancur semua dalam kefanaan ketubuhan ini. Lalu kemudian yang tidak akan hancur yaitu justru batin, yaitu justru jiwa, yaitu justru nyawa. Dan santapan rohani kehadiran Tuhan melalui tubuh Kristus ini baru berdaya. Yesus bacaan Injil menjelaskan kepada kita, akulah roti hidup itu. Dan barang siapa yang percaya kepadaku akan diselamatkan. Karena kehendak Bapa adalah barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan ada yang hilang, akan Ia selamatkan untuk hidup kekal. Semoga dengan permenungan ini Anda semakin diteguhkan, diyakinkan akan iman kekatolikan kita, terutama pada saat kita hadir ke dalam perayaan Ekaristi menyambut tubuh Kristus. Belum mungkin bisa kita rasakan pada saat ini juga, tapi manfaat dayanya pada saatnya kita akan diselamatkan karena kita masuk dalam keanggotaan orang-orang yang percaya akan Yesus. Seperti asuransi itulah, kita percaya pada saatnya baru kita rasakan daya manfaatnya. Tuhan memberkati Anda dan saya, berkata lembut.